Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah adalah sahabat, paman sekaligus saudara sesusuan Nabi. Hamzah memiliki julukan Singa Allah dan Panglima Syuhada. Pada tahun 568 Masehi, Hamzah dilahirkan di kota Makkah dan wafat pada tahun 625 Masehi. Pada suatu malam di kota Makkah yang masih mendengkur nyenyak dalam tidur malamnya, setelah siangnya lelah oleh segala macam usaha, kerja keras, kesibukan ibadah, dan aneka permainan, orang-orang Quraisy tertidur lelap dan membalik-balikan tubuh mereka di atas ranjang. Akan tetapi, di sana ada seorang insan yang resah gelisah, matanya tidak terpejam. Ia pergi ke kamar tidur lebih awal dan beristirahat dalam waktu singkat. Lalu ia bangkit dengan penuh kerinduan karena rupanya ada janji dengan Allah. Ia menuju tempat sholat yang terletak di biliknya, lalu bermunajat kepada Allah dan berdoa penuh ketekunan. Setiap kali istrinya terbangun dan mendengar gemuruh dadanya yang tunduk meminta dan untayan doanya yang hangat dan merengek-rengek, ia merasa kasihan dan memohon agar suaminya tersebut memperhatikan dirinya dan mengambil waktu istirahat yang cukup. Dengan air mata yang mengalir, ia menjawab, "Wahai Khadijah, waktu untuk tidur telah berlalu." Urusannya pada waktu itu memang belum memusingkan orang-orang Quraisy ataupun mengganggu tidur nyenyak mereka. Walaupun sudah mulai menjadi titik perhatian, ia baru saja memulai dakwahnya dan menyampaikan ajaran-ajaran secara rahasia dan berbisik-bisik. Orang-orang yang beriman kepadanya waktu itu masih sangat sedikit. Tetapi di antara orang-orang yang belum beriman itu ada pula yang menaruh kasih sayang dan penghormatan kepada Hamzah serta memendam niat dan keinginan hati untuk beriman dan menyertai kafilahnya yang penuh berkah. Mereka terhalang untuk menyatakan keinginan itu karena keadaan dan lingkungan, tekanan kebiasaan, dan adat istiadat, serta kebimbangan hati untuk mengabulkan panggilan atau menolak seruan. Di antara orang yang masuk dalam golongan ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW dan sekaligus saudara sesusuannya. Hamzah telah mengetahui kebesaran dan kesempurnaan keponakannya. Ia memahami sebaik-baiknya kepribadian, watak, serta akhlaknya. Ia bukan hanya mengenalnya sebagai seorang paman terhadap keponakannya semata, melainkan juga sebagai saudara terhadap saudaranya dan sahabat terhadap teman karibnya. Pasalnya, Rasulullah dan Hamzah hidup dalam satu generasi dan usia mereka berdua yang berdekatan. Mereka dibesarkan bersama, bermain bersama, dan menjadi sahabat karib, serta menempuh jalan kehidupan selangkah demi selangkah selalu bersama sejak awal. Hanya saja, ketika usia muda menjelang, mereka berdua menempuh jalan masing-masing. Hamzah memulai bersaing dengan teman-temannya untuk mendapatkan kelayakan hidup dan merintis jalan bagi dirinya untuk memperoleh kedudukan di kalangan pembesar-pembesar Mekkah dan pemimpin-pemimpin Quraisy. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tetap bertahan di lingkungan cahaya rohani yang memulai menerangi jalan baginya menuju ilahi, serta mengikuti bisikan hati yang mengajaknya menjauhi kebisingan hidup untuk mencapai renungan yang dalam, serta mempersiapkan diri dalam menyambut dan menerima kebenaran. Kita tegaskan di sini bahwasanya walaupun kedua anak muda itu telah mengambil arah yang berlainan, akan tetapi tidak satu detik pun hilang dari ingatan Hamzah. Keutamaan sahabat sekaligus ponakannya itu telah banyak diketahui oleh Hamzah, yakni keutamaan dan kemuliaan yang mengantarkan pemiliknya kepada kedudukan yang tinggi di mata seluruh manusia.
dan melukiskan secara gamblang masa depan yang gemilang. Pada hari itu, seperti biasanya Hamzah keluar dari rumahnya. Di sisi Ka'bah ia melihat rombongan pembesar dan bangsawan-bangsawan Quraisy. Lalu ia pun duduk bersama mereka untuk mendengarkan apa yang mereka perbincangkan. Ternyata mereka sedang memperbincangkan Muhammad SAW untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya Hamzah melihat mereka diliputi rasa gelisah disebabkan oleh dakwah yang dilakukan oleh keponakannya. Kemarahan, kebencian, dan kedengkian tampak jelas dari kata-kata mereka. Sebelum itu mereka tidak peduli atau pura-pura tidak peduli. Akan tetapi sekarang wajah-wajah mereka mengerikan, menyeringai karena gerang, kecewa, serta hendak menerkam. Hamzah tertawa mendengar obrolan mereka. Ia menuduh mereka terlalu berlebihan dan salah menilai orang. Saat itu pula Abu Jahal segera menegaskan kepada mereka yang hadir bahwa sebenarnya Hamzah paling tahu tentang bahaya ajaran yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ia menganggap enteng hingga Quraisy menjadi lengah dan tidak menyadari. Kemudian suatu saat nanti orang-orang Quraisy ditimpa keburukan dan urusan keponakannya itu menguasai mereka.